Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Akbar Nur Wahyu Wirayuda. Saya berasal dari program studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Saat ini saya melakukan program magang dan studi independen bersertifikat di PT Agritama Sinergi Inovasi. Nah, topik yang saya ambil di PT Agritama Sinergi Inovasi yaitu studi analisa perhitungan usaha, inovasi, pembuatan nastar Swistar dengan berbahan dasar tepung ubi suak Amorphophallus perennifolio di PT Agritama Sinergi Inovasi. Mungkin saya next terlebih dahulu. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Karena saya mengambil program Research and Development di PT Agavi atau PT Agritama Sinergi Inovasi. Nah, kenapa sih? Kenapa ya teman-teman ya? Itu ada yang namanya profesi Research and Development. Nah, saya akan menjelaskan nih teman-teman. Kenapa sih ada profesi Research and Development? Nah, kenapa sih sebuah perusahaan itu membutuhkan adanya Research and Development? Karena perusahaan, industri atau manufaktur atau jasa itu selalu dituntut untuk terus melakukan inovasi, baik menciptakan produk baru atau memperbaiki produk yang telah ada. Nah, selain hal itu, ada 5 alasan teman-teman kenapa diciptakannya produk research and development. Yaitu yang pertama, kebutuhan konsumen yang berubah-ubah. Tidak dipungkiri teman-teman ya, bahwasanya konsumen itu kebutuhannya pasti berubah-ubah. Tiap zaman, tiap tahun, itu pasti kebutuhannya berubah. Kemudian yang kedua, R&D itu dibuat dengan tujuan meningkatkan kemampuan bersaing di pasar, nah, teman-teman. Misalnya kita membuat sebuah produk, itu kan kita harus mampu bersaing di pasar. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya kita harus mempunyai sebuah karyawan atau sebuah R&D. Nah, R&D itu tugasnya juga untuk meningkatkan kemampuan bersaing di pasar. Selanjutnya, mengaplikasikan perkembangan teknologi dan penemuan ilmiah. Kemudian menjawab isu sosial yang ada di masyarakat. Semisal nih teman-teman, kemarin juga ada COVID kan ya. Nah, itu kan pasti ramai banget seorang R&D melakukan sebuah inovasi. Mungkin membuat sebuah minuman yang kayak vitamin C atau mungkin sesuatu yang sekiranya untuk meningkatkan imunitas. Nah, kemudian yang terakhir adanya R&D itu buat memenuhi regulasi baru teman-teman karena setiap regulasi yang diturunkan oleh pemerintah itu kan pasti melakukan sebuah pembaruan teman-teman. Tiap tahun pasti regulasi berubah. Oleh sebab itu adanya R&D ini dapat memenuhi regulasi yang baru. Mungkin saya next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu research and development. Research and development itu adalah suatu rangkaian proses riset dan pengembangan yang bertujuan untuk menciptakan suatu produk atau jasa baru, serta memperbaiki kualitas produk atau jasa yang sudah ada. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk menciptakan produk atau jasa yang original dengan kualitas yang maksimal. Tujuan utama R&D itu ada 5 nih yang saya rangkum teman-teman. Ada melakukan riset pasar. Nah, seorang R&D itu harus mampu riset pasar. Kemudian ada memahami tren yang sedang disukai masyarakat. Semisal sekarang nih, ternyata sekarang masyarakat itu suka terhadap suatu produk A mungkin teman-teman ya. Nah, itu seorang R&D harus mampu tuh teman-teman untuk memahami tren yang disukai masyarakat. Riset produk dari kompetitor. Nah, riset produk dari kompetitor itu juga perlu teman-teman. Seorang R&D harus mampu itu. Karena tidak dapat dipungkiri bahwasannya kita itu pasti mempunyai kompetitor teman-teman ya. Jadi kita harus mampu riset produk dari kompetitor. Kemudian kita mengumpulkan informasi mengenai produk yang akan dikembangkan, baik dari si kompetitor maupun kesiapan teknologi atau feasibility study. Selanjutnya mengembangkan teknologi atau sistem baru demi memperbaiki kualitas produk atau jasa yang sudah ada. Mungkin saya next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih manfaat adanya profesi research and development. Yang pertama, ada 2 manfaat teman-teman ya, dari segi membuat produk atau jasa baru atau memperbaiki produk atau jasa yang sudah ada.
Jika membuat produk atau jasa baru, manfaatnya ada tiga. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas lewat produk baru yang menjawab kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mendapatkan hak paten atas produk baru yang diciptakan. Ketiga, menarik minat investor lewat adanya inovasi baru yang diciptakan. Jika R&D tersebut bukan membuat produk baru atau memperbaiki kualitas produk yang sudah ada empat manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi kualitas produk dan mengurangi biaya produksi, mencoba hasil evaluasi atau keinginan pasar akan produk existing, memenuhi regulasi baru, dan juga meningkatkan reputasi perusahaan. Mungkin saya next. Nah, ada tiga tahapan nih teman-teman dalam proses food research and development. Nah, yang pertama, seorang R&D harus mampu melakukan idea generation atau pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk memahami permasalahan yang akan diangkat. Kemudian juga harus mampu untuk product development proses. Melakukan setelah kita melakukan idea generation, itu kita harus mampu untuk melakukan sebuah proses pengembangan produk. Kemudian selain mampu mengembangkan produk, kita harus juga mampu untuk membuat sebuah desain dan juga pengembangan. Jadi saya akan tambahkan nih teman-teman desain yang sudah saya juga buat dalam proses MSIB Research and Development. Kemudian pembuatan desain, prototipe produk, dan juga serta uji coba produk. Oke, mungkin saya next. Nah, saat ini setelah tadi saya sedikit mengulas terkait program yang saya ikuti di MSIB batch 4 ini, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang nih teman-teman mengenai topik yang awal tadi yang sudah saya jelaskan mengenai studi analisa perhitungan usaha Swiss Master. Apa sih kira-kira teman-teman yang melatar belakangi? Simak penjelasan berikut. Yang pertama, Indonesia itu merupakan negara dengan penghasil umbi-umbian yang besar. Salah satu umbi yang dihasilkan yaitu jenis umbi suwak. Suwak dengan nama ilmiah Amorphophallus pionifolius termasuk umbi yang jarang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Mungkin teman-teman juga agak asing ya mendengar kata-kata suwak itu. Padahal suwak itu, nah ini teman-teman lanjutannya. Padahal suwak itu menurut penelitian Das et al. 2009, kandungan pada umbi suwak itu ada kandungan air, karbohidrat, kadar protein, lemak, dan juga kadar abu. Nah, sangat disayangkan nih teman-teman jika kita mengetahui kandungan gizi sebesar ini, tapi belum banyak dieksplorasi di Indonesia. Sangat sayang sekali sih menurut saya teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu uh, nah, setelah kita tadi tahu teman-teman ya, kandungan gizi besok itu cukup tinggi. Nah, kita harus tahu teman-teman, kira-kira dari segi kuantitas memenuhi nggak teman-teman? Nah, jadi seorang R&D itu harus mampu nih teman-teman, selain mengetahui riset, nah itu harus tahu maksudnya dari segi kuantitas bahan baku atau raw material kita mencukupi nggak sih? Nah, kalau nggak mencukupi ya mungkin agak kurang nih teman-teman. Nah, oleh sebab itu kami seorang R&D harus mampu juga melakukan riset dari segi kuantitas. Nah, ternyata nih teman-teman, angka produksi dari tanaman umbi suwak sendiri itu memiliki kisaran 47,61 ton per hektar menurut penelitian Suja tahun 2013. Nah, selanjutnya saya langsung ke introduction. Nah, tadi kan di awal saya membuat nih teman-teman sebuah produk usaha Swiss Star Nastar berbahan dasar tepung umbi suwak. Nastar menurut Setiawati 2022 yaitu varian cookies yang memiliki bentuk bundar atau lainnya serta mempunyai isi selai nanas atau bahan pangan lain. Nastar tergolong camilan yang cukup digemari oleh semua kalangan, termasuk anak-anak hingga dewasa, baik hidup di desa atau di perkotaan. Kemudian nastar itu digemari karena mempunyai cita rasa. Nah, perlu digarisbawahi, mempunyai cita rasa yang khas, yang enak, serta mampu bertahan hingga durasi yang lama. Nastar itu umumnya diproduksi dengan tepung terigu. Nah, menurut penelitian Denny dan Walines di tahun 2020, hampir 95% makanan di Indonesia itu mengandung tepung terigu. Nah, tepung terigu sendiri itu kan banyak didapatkan secara impor ya teman-teman ya. Nah, dalam rangka mengurangi pemakaian tepung terigu yang menjulang tinggi, diperlukanlah sebuah alternatif inovasi untuk meningkatkan penggunaan bahan baku lokal yang tumbuh di Indonesia. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan yaitu ini pembuatan nastar Swiss Star dengan berbahan dasar tepung umi suwak Amorphophallus pionifolius. Nah, selanjutnya saya next terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh desain teman-teman. Saya melakukan sebuah pembuatan desain. Nah, ini adalah desain contoh desain dari Swiss Star, inovasi nastar berbahan dasar tepung umi suwak.
Nah, secara start itu merupakan sebuah inovasi. Kita perlu garis bawahi ya, inovasi. Jadi seorang research and development harus mampu untuk melakukan sebuah inovasi. Nah, Star itu sendiri merupakan kue yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Tidak dipungkiri mungkin teman-teman yang mendengarkan video saya mungkin juga suka ya terhadap makan nastar mungkin. Nah, nastar itu nantinya juga akan diisi dengan isi selai nanas. Sebenarnya bukan hanya selai nanas sih, tapi karena kita mungkin lebih banyak mengenal, yaitu isinya isi selai nanas. Benefit dari produksi Star itu meliputi berbagai sektor ya, dari sektor sosial, dari sektor sosial itu dapat uh, membuat sebuah lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dari segi lingkungan, dapat melakukan sebuah diversifikasi produk yang dulunya mungkin beeswax hanya dimanfaatkan hanya di pengukusan. Saat ini kita setelah belajar R&D, kita tahu oh ternyata beeswax itu bisa diolah menjadi tepung beeswax yang nantinya menjadi bahan baku pembuatan nastar. Dari segi keuangan, nah pastinya jika dikomersilkan ya teman-teman, itu kan dapat menambah cuan ya teman-teman. Apalagi seorang mahasiswa ya, itu kan pasti merupakan tambahan cuan. Itu bisa nih kalau kita mau mengolah usaha sistem nastar. Selanjutnya mungkin saya next. Nah, jadi setelah kita mengetahui latar belakang, nah ini ada sebuah dokumentasi nih teman-teman yang saya lakukan dengan rekan-rekan saya di program Research and Development. Itu kami pertama-tama melakukan ID generation nih teman-teman. Nah, ini mungkin kelihatannya ada kue cookies ya teman-teman dari berbahan dasar strawberry. Nah, jadi waktu itu teman-teman ini dari awal banget kami melakukan sebuah ID generation nih teman-teman. Karena kami kan program studinya berbeda-beda teman-teman ya. Ada saya teknologi hasil perikanan, mungkin teman saya dari Sulis itu dari teknologi industri pertanian, Samsyatul Faria dari teknologi pangan. Nah, kemudian ada juga Safira itu dari pendidikan agama Islam. Nah, itu kan kami kumpul nih teman-teman karena kami mengambil program yang sama, R&D, kami satu kelompok. Itu yang pertama kami makan idea generation nih teman-teman. Nah, mungkin itu adalah sebuah contoh teman saya, kalau nggak salah Sulis itu melakukan sebuah contoh teman-teman. Kira-kira kita membuat cookies dari strawberry bagaimana ya? Nah, itu mungkin ada kayak brainstorming nih, teman-teman. Kita melakukan brainstorming bersama-sama. Kira-kira ternyata kita berpikir kalau strawberry kan sudah banyak nih teman-teman. Maksudnya sudah banyak lah yang mengolah strawberry. Oleh sebab itu, kami tidak melakukan usaha bis dari strawberry, melainkan kami membuat dari umbiswak yang memiliki bahan pangan lokal asli Indonesia, umbiswak. Buat untuk apa nih umbiswak? Nah, setelah kami juga melakukan FGD, ternyata hasil akhirnya kami membuat umbiswak ini dijadikan sebagai tepung untuk pembuatan Swiss Star Pasta. Mungkin saya akan next. Nah, selanjutnya yaitu value proposition canvas nih teman-teman. Jadi setelah saya dan rekan-rekan saya melakukan idea generation, selanjutnya yaitu kami melakukan pembuatan value proposition canvas. Nah, VPC ini buat apa sih? Nah, VPC ini adalah sebuah kanvas yang fungsinya untuk mengetahui nih teman-teman, kira-kira konsumen itu memiliki permasalahan seperti apa. Nah, kira-kira kemudian juga solusinya seperti bagaimana. Nah, kalau teman-teman yang melihat ini dari poin pin ya, pin ini menunjukkan permasalahan nih teman-teman. Nah, permasalahan yang mungkin dialami oleh konsumen yang mengonsumsi nastar. Mungkin ada yang mengalami teksturnya keras, kurang inovatif, tidak menarik, kondisinya kurang. Nah, ini gain. Gain itu adalah sebuah poin atau sebuah aspek yang diinginkan oleh konsumen. Konsumen itu inginnya itu produknya terjangkau oleh semua kalangan. Produk ini tidak menimbulkan toksik, produk ini mudah didapat. Nah, kemudian ada customer job. Customer jobnya seperti apa? Nah, customer jobnya itu kami menargetkan nih ibu-ibu nih teman-teman. Apalagi kan kemarin kan hari Idul Fitri itu teman-teman ya itu. Wah sebenarnya sangat potensial nih sebenarnya kalau mau kita komersialkan benar-benar karena ibu-ibu itu sering lah beli nastar saat hari raya Idul Fitri. Ini ada remaja atau dewasa yang suka nastar. Nah, sebenarnya itu ada gain creator. Gain creator itu adalah sebuah poin gain yang diciptakan oleh pembuat atau si produsen. Nah, gain creator ini biasanya untuk menjawab dari gain nih teman-teman. Setelah kita ketahui, oh ternyata di band game itu seperti ini nih, konsumen tuh menginginkan itu band game seperti ini. Nah, kita jawabnya teman-teman di game creator. Nah, kita membuat produk yang murah, aman, dijamin oleh konsumen. Sebenarnya ada poin pain reliever. Pain reliever ini juga sama untuk menjawab tantangan dari pain. Karena pain ini permasalahan yang dialami oleh konsumen. Nah, pain reliever ini solusinya teman-teman. Jadi,
kami berusaha untuk menciptakan produk yang teksturnya lembut, inovatif, desain menarik, kayak beda dan terkait. Kemudian ada product and service. Nah, usaha nastar kami ini berprinsip murah, enak, dan juga sehat. Seperti itu, teman-teman. Mungkin saya next. Nah, ini adalah lanjutan dari value proposition Canvas, yaitu ada business model Canvas. Nah, BMC ini adalah sebuah media Canvas atau sebuah tools yang fungsinya untuk melihat gambaran usaha dari hulu sampai hilir nih, teman-teman. Jadi sebenarnya nih teman-teman ya, cukup kita itu membuat BLC, kita itu udah tahu nih teman-teman, kira-kira produk Indah ini layak atau enggak sih. Nah, itu terjawab dari poin BMC karena ada 9 poin yang dituliskan hanya dalam satu kanvas. Bayangkan nih teman-teman, kita ini cukup satu lembar ini, kita itu udah menjelaskan produk kita sebenarnya dari hulu sampai hilir. Ada key partner, key partner itu adalah mitra. Nah, kira-kira mitra seperti apa sih yang akan kami gandeng untuk memproduksi? Nah, mungkin dapat dilihat ini teman-teman. Ada investor, kimia farma, pemilik kebun soak, penjual soak, LIPI, bank, nah, dan lain sebagainya. Ada key activity. Key activity itu apa? Key activity adalah sebuah aktivitas yang akan dilakukan nanti saat melakukan proses produksi. Nah, ada pembuatan pembuatan produk, pengemasan, distribusi, dan lain sebagainya. Ada key resource atau sumber daya apa sih yang dibutuhkan? Nah, ada bahan baku, non produksi, laboratorium, gudang penyimpanan, dan lain-lain. Ada value proposition, itu menunjukkan poin-poin penting atau benefit atau poin plus dari produk usaha Suster Nasdaq. Ada customer relationship, itu bagaimana sih cara kami menggait konsumen. Nah, itu ada penjualan offline, penjualan online, kritik saran, buat program loyalty, dan lain-lain yang dapat dilihat dalam poin ini. Ada channel, channel itu ada sebuah media. Media seperti apa sih yang akan kami pakai dalam Suster Nasdaq ini? Ada brosur, media sosial marketing, website, expo, dan lain-lain. Ada customer segment. Nah, kalau tadi di value proposition ya ada customer job, kalau di customer segment itu lebih luas nih, teman-teman. Segmentasi pasarnya itu seperti apa. Nah, sebenarnya ada poin cost struktur itu itu terkait mengenai pengeluaran nih, teman-teman. Ada biaya tetap, variabel, ada biaya promosi. Nah, kemudian ada revenue stream. Revenue stream itu bagaimana sih cara kami menggait konsumen itu penjualan produk melalui swalayan, konsultan langsung, konsinyasi, marketplace, dan lain-lain. Nah, seperti teman-teman. Jadi BMC ini sangatlah jika kita menjadi seorang R&D ya, kita harus mampu nih. Misal kita disuruh oleh manajer, kamu seorang R&D harus buat BMC. Nah, harus mampu nih teman-teman seorang R&D agar cukup melihat satu slide ini ya, maksudnya cukup satu kanvas ini, si manajer atau si direktur tuh udah tahu, oh ternyata perusahaan itu seperti ini dari hulu sampai ke hilir. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan nih teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembuatan Swiss Star Nastar. Nah, yang pertama itu kita buat nih teman lebih dahulu teman-teman. Pembuatan Swiss Star Nastar. Baru nih. Oh, ini teman-teman. Oh, mohon maaf terlebih dahulu ya. Tadi mungkin ada ini, ini kelewatan ini. Nah, jadi setelah BMC, jadi gini teman-teman harus juga yang suara ini adalah contoh house of quality atau HOQ. HOQ itu buat apa? HOQ itu adalah sebuah tujuan dibuat yaitu untuk menerjemahkan keinginan konsumen, teman-teman. Jadi agar konsumen itu kita tahu ya, oh ternyata konsumen itu seperti ini. Nah, itu dapat dibuat oleh HOQ ini teman-teman. Nah, ada custom requirement, ada functional requirement, ini ada tabel roof, atau ini nanti disebut correlation matrix. Nah, selanjutnya mungkin saya next. Nah, selanjutnya itu resep pembuatan. Setelah kita nih sebagai seorang R&D, kita udah melakukan ID generation, kita udah melakukan value proposition, kita udah menginstruksikan pas. Nah, sekarang saatnya kita mulai mencoba nih teman-teman, kira-kira resepnya itu seperti apa sih resepnya? Resep pembuatan dari susah Star. Nah, resep yang kami pakai pun kami juga tidak asal-asal nih teman-teman. Kami mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh Priani tahun 2015. Kami ada bahannya seperti nanas, gula pasir, kuning telur, margarin, gula halus, sampai kembang suap. Nah, seperti itu nih teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita resep, nah ini teman-teman, pembuatan isian selai nanas. Nah, jadi mungkin teman-teman ya ada beberapa mungkin udah paham nih pembuatan setelah itu seperti apa. Tapi mungkin juga ada beberapa yang kurang paham.
Nah, pembuatan selai itu yang pertama ya, kita pasti harus mengupas, mengupas terlebih dahulu, dan kita cuci sampai bersih. Lalu kita hilangkan bagian-bagian hitam yang ada di buah nanas sampai bersih. Selanjutnya kita potong buah nanas menjadi beberapa bagian. Di sini saya itu hanya memotong menjadi 4 bagian. Lalu siapkan parutan, kita dan parut 4 bagian yang telah dipotong tadi sampai halus nih teman-teman. Jadi setelah kita potong, kita parut sampai halus, kemudian kita nyalakan kompor, kita siapkan wajan untuk memasak hasil parutan panas tadi tanpa minyak dan air teman-teman. Jadi tanpa minyak dan air. Kemudian kita masak buah nanas tadi yang setelah udah diparut dengan api kecil agar tidak gosong sambil diaduk secara perlahan agar rata yang merata. Kemudian apabila udah ada perubahan warna dari yang telah kita masak tadi, tambahkan gula secukupnya sambil tetap diaduk. Proses pengadukan ini kalau saya lakukan itu selama 35 menit, teman-teman. Lalu angkat selai yang sudah jadi, kemudian selesai. Nah, selanjutnya, nah, nah, jadi gini teman-teman, mohon maaf ya, mungkin ini ada kesalahan. Nah, setelah pembuatan isian selai tadi di sini ya. Nah, pembuatan suster nastar. Nah, jadi saat kita tadi membuat selai, kita harus mampu juga membuat produk nih teman-teman. Bagaimana membuat produknya seperti ini? Yang pertama kita campur bahan margarin dan gula dengan mixer, masukkan tepung omes suat, aduk hingga merata. Lalu tambahkan kuning telur, aduk lagi sampai rata dan adonan berputar-putar seperti masak. Nah, lalu kita adonan yang sudah jadi itu lalu kita timbang dan berat 10 gram setiap adonannya. Baca dengan adonan kue nastar lakukan dengan cara adonan yang sudah ditimbang bentuk bulat dan pipihkan kemudian isi bagian tengahnya dengan selai yang sudah jadi teman-teman. Jadi selai yang sudah jadi tadi itu nanti dimasukkan di tahap kedua ini. Lalu bulatkan lagi dan taruh dalam loyang yang sudah diolesi margarin sebelum di oven olesi adonan kue dengan nastar dan kuning telur di atasnya. Kemudian dipanggang hingga matang dan selesai. Nah, tadi pembuatan suster nastar resep tadi sudah isian selai. Nah, ini teman-teman. Jadi setelah kita melakukan pembuatan produksi, nah, di topik yang saya ambil ini teman-teman, ini bagian intinya sebenarnya yaitu analisa perhitungan. Jadi gini teman-teman, karena kita seorang R&D ya, tadi kan di awal sudah saya jelaskan, tadi ada edit generation, product development proses, ada juga pembuatan desain. Nah, jadi dalam product development proses itu sebenarnya banyak sekali tahap-tahapnya teman-teman. Selain ada generation, kita juga harus melakukan product define. Jadi kita definisikan produk. Kemudian kita membuat mockup, membuat PPC tadi, BMC tadi, membuat mockup produk. Kemudian kita juga melakukan sebuah validation and testing. Kemudian kita juga harus mampu menganalisa perhitungan. Nah, karena kami program research and development, kami lebih juga melakukan pengembangan kerja tim teman-teman. Jadi seorang R&D itu tidak bisa bekerja sendirian nih teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi ya, tidak ada R&D yang sendirian. Jadi R&D itu itu adalah sebuah tim ya teman-teman. Jadi R&D adalah sebuah profesi, yaitu sebuah tim. Tidak sendirian teman-teman. Ada riset, ada yang fokus ke mungkin riset pasar, ada yang fokus ke pembuatan desain, ada fokus yang ke formulasi, ada juga fokus yang ke analisa perhitungan. Nah, dalam program MSIP ini, atau saya sendiri mendapatkan bagian mengenai analisa perhitungan nih teman-teman. Nah, jadi mungkin desain ada teman saya yang lain, kemudian mungkin ada proses melakukan mock-up, nanti ada teman-teman saya yang lain, membuat sebuah akun untuk pemasaran, itu teman-teman saya. Nah, saya ke bagian yang analisa perhitungan. Nah, kita lanjutkan nih teman-teman. Studi analisa ini dilakukan untuk mengetahui apakah usaha suster nastar itu yang telah diproduksi layak untuk dilanjutkan dan dikomersialkan. Analisa perhitungan yang dipakai yaitu perhitungan break-even point, benefit cost ratio, harga pokok produksi, payback period, rentabilitas, net present value, dan internal rate of return. Nah, produk suster nastar ini yang tadi itu ternyata memiliki berat 250 gram. Nah, jadi setelah gini teman-teman, karena saya mengambil pertanyaan ini kan WFH ya, work from home ya. Jadi setelah dibuat nih teman-teman, setelah saya mencoba membuat produknya itu ternyata memiliki berat itu 250 gram. Nah, jadi kemudian nih, karena kita seorang R&D ya, kita harus bisa berpikir teman-teman, berpikir secara panjang atau berpikir secara luas. Nah,
Nggak mungkin kan seorang R&D itu membuat produk cuma satu, dua, tiga, atau mungkin hanya beberapa puluh, itu nggak mungkin teman-teman. Ya minimal ratusan lah minimal itu yang dibuat oleh seorang R&D. Nah, jadi seorang R&D harus mampu nih teman-teman. Meskipun kita belum melakukannya secara langsung, kita harus mampu nih teman-teman melakukan perhitungan. Perhitungan ini buat apa sih? Ya kita ini biar mengetahui kira-kira produk yang kita lakukan ini layak atau tidak. Nah, kalau layak ya udah kita pakai, kalau nggak layak ya sudah. Mungkin nanti kita melakukan sebuah FGD lagi nanti seperti itu teman-teman. Nah, karena kami mencoba nih teman-teman, kira-kira produk Nastar ini kami rencanakan buat 600 pieces nah, teman-teman. Nah, itu kan cukup besar kan ya. 600 pieces satu produksinya. Nah, kira bahan-bahannya kami pakai itu ada kompor gas, spatula, talenan, timah digital, pisau, parutan oven, jas, seleb, baskom, wajan, tabung gas. Nah, harga satuannya jumlah unitnya sekian, harga satuan sekian. Misal harga ini kami melakukan survei teman-teman, yaitu kami melakukan survei mungkin di e-commerce atau mungkin ke pasarnya langsung tuh harganya sekian. Kemudian harga totalnya sekian. Nah, jadi seorang R ini juga harus mampu nih teman-teman. Kira-kira alat-alat ini secara teknis mampu dalam berapa tahun. Nah, jadi harus tahu nih teman-teman untuk agar kita mengetahui biaya penyusutan. Nah, jadi ini kami melakukan rencana. Menurut saya dan rekan-rekan saya pada program NSIP ini, umur teknisnya 5 tahun cukup, teman-teman. Jadi setelah 5 tahun alat-alat ini masih bisa bertahan, ya, teman-teman. Nah, kemudian diketahui lah biaya penyusutannya sekian. Cara penghitungan biaya penyusutan dari mana? Dari sini. Nah, kompor gasnya kan, contohnya untuk kompor gas ya, 250.000 harganya. Umur teknisnya 5 tahun. Jadi biaya penyusutannya ini dibagi ini teman-teman, jadi 50.000. Kemudian di total menjadi harga subtotalnya 190.000. Selanjutnya, nah ini teman-teman, modal kerja biaya tetap atau fixed cost. Nah, fixed ini dapat dari apa? Nah, tadi kan biaya penyusutannya sekian ya. Selama ini 1 tahun tadi 190.000. Nah, kemudian kami masih awal, mungkin kami masih belum memiliki tempat yang pasti teman-teman ya. Pasti kami melakukan sewa tempat terlebih dahulu, mungkin itu sebuah perencanaan, yaitu satu ruangan, harga satuannya itu 1 juta. Jadi total ini untuk fixed cost-nya itu 1.190.000. Nah, kemudian ini biaya kerja tidak tetap atau variable cost. Ada nanas, gula halus, gula pasir, kuning telur, margarin, tepung bisulap, kemasan kue 250 gram, stiker, masker, sarung tangan, hand sanitizer. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Apa itu? Buah nanas itu jumlah unitnya 600 unit. Nah, ini 600 unit ini tadi ya teman-teman ya, di awal tadi kan kami merencanakan 600 pieces. Nah, tadi kan dalam penelitian tadi kami mengacu satu produk itu kan membutuhkan satu buah nanas. Nah, jika 600 produk, 600 pieces, maka membutuhkan 600 unit. Gula halus 30 kilogram. Nah, ini dari mana? Tadi mungkin teman-teman bisa mengulangi di bagian apa itu di bagian resep formulasi. Nah, itu dikalikan tadi gula halusnya tadi yang di sana mungkin sekian gram, kita kalikan 600 menghasilkan 30 kilo. Gula pasir 30, kuning telur 40, margarin 99, tepung ubi 150 kilo, 600 unit, 600 unit, 12 unit. Kemudian harga satuannya sekian, terus totalnya sekian. Dengan subtotal 17.652.000. Nah, ini sebuah perencanaan teman-teman ya. Jadi masih belum melakukannya langsung membuat 600 produk. Tapi setidaknya seorang R&D itu harus mampu emang. Harus mampu memikirkan sebelum membuat. Jangan berpikir itu setelah membuat baru berpikir. Nah, kalau seorang R&D melakukan hasil seperti itu, maka ya pastinya sebuah perusahaan atau industri mengalami kerugian. Jadi sebelum produksi harus diperhitungkan teman-teman. Kira-kira membutuhkannya apa aja, totalnya berapa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini kita melakukan perhitungan nih, teman-teman. Analisa perhitungan. Yang pertama ada keuntungan. Produksi Star. Nah, Star diberi harga jual produk sebesar 50.000 dengan ukuran 250 gram. 50.000 ini kami juga tidak mengasal nih, teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa searching juga di
di Google atau di mana harga nastar 250 gram itu kan rata-rata menurut saya di atas 50.000 lah. Jadi menurut kami masih tergolong lebih murah. 250 gram harga 50.000. Produk Star Nastar dalam setahun produksi direncanakan akan menghasilkan 600 biji teman-teman. Satu tahun produksi 600 biji. Peningkatan produksi akan kami lakukan apabila terjadi kenaikan pesanan produk. Nah, jadi omsetnya per satu tahun produksi yaitu 600 dikali 50.000 sama dengan 30 juta. Nah, keuntungan dalam satu tahun produksi yaitu 30 juta dikurangi tadi ini biaya tetapnya 1.190.000, kemudian ini biaya tetapnya 17.652.000. Nah, kemudian kita tahu nih teman-teman keuntungannya berapa? Keuntungannya 11.158.000. Selanjutnya ada perhitungan ROC dan benefit cost ratio. Nah, jadi perhitungan ROC dan benefit cost ratio itu penting teman-teman ya. Jadi agar kita tahu nih teman-teman bahwa maksudnya usaha kita ini layak atau tidak. Nah, dalam perhitungan ROC itu rumusnya gimana? ROC itu sebenarnya kepanjangan teman-teman. R itu revenue, pendapatan, C-nya itu cost. Jadi revenue dibagi cost. Revenue-nya tadi 30 juta, cost-nya tadi 18.842.000. Setelah kita bagi mendapatkan hasil 1,59. Rasio lebih dari satu yang berarti usaha Swiss Transfer dinyatakan layak untuk diproduksi. Nah, jadi butuh teman-teman bahwasanya jika rasio ini lebih dari satu maka layak. Jika rasio ini sama dengan satu maka ya tidak rugi dan juga tidak untung nih teman-teman. Jadi ya kalau misalkan kita rasio cuma sama dengan satu ya percuma teman-teman. Kita sudah capek-capek buat, kita sudah capek-capek mikir ternyata kita tidak dapat keuntungan. Nah, jika rasio ini malah kurang dari satu, wah itu malah rugi nih teman-teman. Bahwa usaha tersebut tidak layak untuk dijalankan. Kemudian setelah saya perhitungkan rasionya itu ternyata lebih dari satu nih teman-teman. Bahasanya usaha ini cukup layak untuk maksudnya layak untuk dijalankan atau layak untuk diproduksi. Lalu ada rumus perhitungan benefit cost ratio dan rumus keuntungan dibagi biaya produksi. Nah, jadi tadi keuntungannya kan 11 juta nih teman-teman ya. 11 juta sekian dibagi biaya produksinya 18 juta sekian menghasilkan benefit cost ratio-nya 0,59. Artinya, ada artinya teman-teman. Jadi setiap perhitungan itu ada artinya, tidak kita melakukan perhitungan itu kalau nggak ada artinya ya percuma teman-teman pasti ada artinya. Artinya usaha Sistar Nasta itu layak untuk diproduksi sebab hal ini dikarenakan pada setiap pembiayaan sebesar Rp1,00 diperoleh keuntungan senilai 0,59. Nah, jadi seperti itu teman-teman kita dengan pembiayaan sebesar setiap pembiayaan sebesar Rp1 itu diperoleh keuntungan senilai 0,59 rupiah. Selanjutnya kita menghitung HPP atau harga pokok produksi. Nah, HPP ini juga sangat penting sih teman-teman bahwasanya agar kita itu mengetahui harga produksinya itu berapa sih. Nah, rumus perhitungan harga pokok produksi dari usaha sus dan master yaitu dengan rumus HPP-nya harga total produksi dibagi jumlah total unit yang diproduksi. Harga total produksinya tadi berapa? 18.842.000. Kemudian jumlah total unit yang diproduksi berapa? 600. Jadi 18 juta tadi dibagi 600 sama dengan Rp 31.403. Mungkin saya akan next. Eh, next. Bentar. Nah, sebenarnya ada break even point nih teman-teman. Break even point itu apa? Break even point itu titik impas nih teman-teman. Jadi titik impasnya itu pada penjualan berapa, pada pendapatan berapa itu mengalami titik impas. Nah, BEP itu ada dua, ada BEP unit sama BEP rupiah. Kalau BEP unit rumusnya fixed cost dibagi price per unit dikurangi HPP. Nah, kalau di sini fixed cost-nya tadi 1.190.000 dibagi price per unitnya 50.000, HPP-nya 31.000 menghasilkan 64 unit teman-teman. Nah, kemudian ada BF rupiah. BF rupiah itu dari usaha swasta Nasdaq yaitu break even point unit 64 ini dikali harga jual belinya 50.000 sama dengan 3.200.000. Terus, kemudian ada payback period. Payback period itu apa? Payback period itu sebuah perhitungan nih teman-teman. Jadi kira-kira kalau kita sudah mengeluarkan modal, uangnya itu akan kembali itu kapan? Nah, mungkin pertanyaan seperti itu teman-teman. Pengembalian itu kapan? Nah, jadi terus perhitungan payback period itu total cost dibagi total revenue dikali 1 tahun.
menghasilkan 0,62 tahun atau sama dengan 226 hari. Nah, jadi produk usaha Suster itu akan kembali modal yang dikeluarkan dalam waktu 226 hari. Nah, sebenarnya ini agak panjang nih teman-teman. Ini perhitungan NPV atau Net Present Value. Biasanya Net Present Value itu dilakukan untuk usaha jangka panjang nih teman-teman. Jadi kalau misalnya usaha tadi itu mungkin jangkanya masih jangka pendek, mungkin bisa beberapa bulan atau mungkin bisa 1 tahun. Nah, kalau ini nasi perhitungan NPV ini kita mencoba nih teman-teman dalam perhitungan 5 tahun. Nah, yang pertama rumusnya itu total yang diinvestasikan atau CO, yaitu modal kerja ditambah modal tetap dikali 5 tahun. Modal kerjanya tadi ini tadi 17 juta ini, modal tetapnya ini variable cost, ini fixed cost dikali 5 tahun. Total cost total pengeluarannya 18 juta sekian dikali 5 karena ini 5 tahun menghasilkan 94 juta 210 ribu. Kemudian uang yang akan diterima yaitu tadi total keuntungannya teman-teman ya tadi keuntungannya 11 juta sekian itu dikali 5 tahun sama dengan 50 juta 790 ribu. Nah, dalam NPV ini ada suku bunga juga atau diskon rate. Standarnya itu sama dengan 12%. Nah, rumus NPV bagaimana? Rumus NPV itu sama dengan C1 ini per 1 plus R. Nah, 1 plus R-nya 1, maksudnya 1 plus R itu 1 ditambah R ya teman-teman ya. R-nya itu ini diskon rate, 12% itu kan 0,12. 1 ditambah 0,12, 1,12 ditambah C2, C2 yang tetap ini 1,12 kuadrat, 1,25. Terus ditambah ini sesuai dengan rumus, menghasilkan nilai 94 juta 210 ribu. Oh tidak, maksudnya ini menghasilkan total ini 107 juta 318 ribu 319 rupiah. Nah, jika besar NPV ini lebih dari nol, maka proyek usaha layak untuk dijalankan. Jadi kalau misalkan NPV-nya itu malamin, wah itu udah pasti tidak layak untuk dijalankan teman-teman. Lalu selanjutnya ada IRR atau Internal Rate of Return. Ini perhitungan ini juga ada hubungannya sama Net Present Value nih teman-teman. Jadi tadi kan NPV-nya ini menghasilkan 1 juta 319 ribu 319 rupiah. Nah NPV yang kedua rumusnya kita hitung dulu. Eh, min minus CO tadi 94 ini dibagi C1-nya ini tadi 1,16%. Dengan 16% yaitu 1,16. Kemudian menghasilkan nilai NPV 2-nya minus min ARP 46 juta 219 ribu. Nah, baru kita bisa nih menghitung IRR. IRR bisa dengan bagaimana? IRR-nya dengan R1 ditambah NPV 1 tadi dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2. Kemudian dikali R2 dikurangi R1 nih teman-teman. Jadi diskon rate yang kedua tadi kan 16%, yang pertama kan 12%. Nah, lalu menghasilkan 12%, ini kalau didesimalkan 0,12. Lalu ini perhitungan ini tadi menghasilkan 0,70 hasilnya, tadi 0,70. Kemudian ini 16% dikurangi 12%, 4%. 4%, 4% kita desimalkan 0,04. Nah, kemudian kita hitung menjadi 0,148 atau sama dengan 14,8%. Nah, jadi seperti ini teman-teman bahwasannya IRR itu panutannya kalau MVV itu tadi yang penting nilainya itu lebih dari nol teman-teman kalau MVV tadi. Nah, kalau IRR itu yang penting harus standarnya nih teman-teman harus lebih dari 12%. Nah, baru usaha itu dinyatakan layak untuk dijalankan. Jika nilai IRR-nya itu di bawah 12%, maka usaha tersebut tidak layak untuk dijalankan. Mungkin lalu saya next. Nah, selanjutnya poin kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kesimpulan dapat diambil dari presentasi ini dalam peran ini yaitu Food Research and Development memang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengembangan atau perbaikan kualitas produk. Lalu, nah namun dalam prakteknya Food Research and Development itu tidak bisa membuat pengembangan atau perbaikan kualitas produk begitu saja. Yang profesi ini sebelumnya harus melakukan pengembangan atau pembuatan produk harus memiliki dasaran nih teman-teman. Maksudnya usaha yang akan dijalankan ya atau tidak. Jadi seorang R&D itu harus mampu nih teman-teman sebelum memutuskan nih saya mau membuat produk ini. Semisal saya dan teman-teman nanti kerja di R&D ya sebuah industri. Itu kita disuruh teman-teman maksudnya coba membuat inovasi. Ayo R&D buat sebuah inovasi.
Nah, sebelum buat inovasi nih teman-teman, kita harus melakukan perhitungan nih teman-teman. Layak nggak sih yang kita lakukan ini? Kalau misal kita hitung-hitung layak, nah maka apa? Meskipun kita masih melakukan proyeksi teman-teman ya, kalau dinyatakan layak, pada kemungkinan besarnya itu lebih layak teman-teman. Selanjutnya, kesimpulannya, nah cara mengetahui usaha yang akan dijalankan, nah, jadi dapat dilihat dari analisa perhitungan yang telah dilakukan. Nah, tadi saya melakukan perhitungan ini teman-teman. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, yaitu menghasilkan nilai RC 1,59, NPV lebih dari 0, serta nilai IRR 14,8%. Adanya topik studi analisa perhitungan ini dapat menjadi gambaran pada profesi research and development untuk melanjutkan produk yang akan dibuat. Nah, ini ada dokumentasi nih teman-teman. Ini dokumentasi saya saat melakukan live session materi di bidang Master Inovasi. Ini live dokumentasi saya membuat produk nih teman-teman ya. Karena saya mengambil produk, maksudnya saya mengambil program WFH nih teman-teman, work from home. Jadi saya melakukan proyek sendiri nih teman-teman. Jadi mungkin rekan-rekan saya yang lain juga melakukan produksi sendiri teman-teman. Nah, tapi dengan kita acuannya kita tetap berkomunikasi lewat virtual Keynote atau virtual Zoom. Nah, ini dokumentasi saya saat melakukan pengupasan nanas ya teman-teman. Tadi saya sempat jelasin ini nanasnya dibagi jadi empat nih, teman-teman ya untuk memudahkan. Lalu ini adalah gambar saya melakukan pemarutan tadi. Lah, selanjutnya ini teman-teman ini proses saat saya membuat selai ini teman-teman. Nah, ini slide-nya sudah jadi nih. Ini dokumentasi saat selai sudah jadi. Nah, lalu setelah selai sudah jadi, teman-teman kita melakukan proses produksi. Ini saat proses produksi teman-teman. Dokumentasinya ini saat saya pas kalau nggak salah ini pada saat saya ini um, naruh kuning telur nih teman-teman. Ya, setelah jadi adonan tadi ya sebenarnya banyak sih dokumentasi teman-teman, tapi nggak mungkin kan saya menampilkan satu persatu itu nggak mungkin terlalu banyak. Jadi saya tampilkan hanya yang poin-poin pentingnya saja. Ini intinya menunjukkan proses produksi, lalu ini pembuatan ini sudah dicetak nih, teman-teman, dicetak menjadi nastar. Nah, ini tampilannya nih, teman-teman. Nah, ini tampilan teman-teman saat saya eh, produk saya sudah jadi Swiss Star Nastar, bahkan dasar aku tepung ubi susu. Nah, ini teman-teman. Kemudian di sini ini desain, ini juga desain. Nah, ini mungkin ini akun official nih, teman-teman. Jadi, tadi kan saya sudah sempat menjelaskan bahwasanya kami sebagai R&D itu kan juga tidak sendirian nih teman-teman. Mungkin teman saya ada yang membuat desain, mungkin saya tadi sudah analisa perhitungan. Kalau proses produksi mungkin masing-masing teman-teman saya mungkin juga membuat masing-masing. Nah, oleh sebab itu seorang R&D harus mempunyai kerjasama yang sangat bagus nih teman-teman. Nggak bisa R&D itu bekerja sendiri, itu tidak mungkin. R&D pasti membutuhkan orang yang paham riset pasar, orang yang paham desain, orang yang paham feasibility study, orang yang paham perhitungan, orang yang paham proses produksi. Nah, selanjutnya, setelah ini dokumentasi, apa ya? Nah, ini daftar pustaka yang telah saya pakai tadi. Mungkin saya bisa next untuk mempersingkat waktu. Kemudian, nah mungkin cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Saya mungkin mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada salah kata juga saya juga mohon maaf karena pada dasarnya setiap manusia pasti memiliki kesalahan, tapi sebaik-baik orang perusahaan adalah orang yang mau melakukan introspeksi diri dan melakukan sebuah inovasi baru. Karena saya program Research and Development, saya berharap dan akhirnya presentasi ini dapat memicu penonton semua, rekan-rekan teman-teman saya semuanya yang memiliki keinginan mungkin cita-citanya menjadi seorang R&D atau mungkin menjadi pengusaha. Nah, itu pasti step by stepnya kurang lebih yang saya bisa tadi teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih mungkin kepada dosen pembimbing, termasuk pada Kaprodi Teknologi Hasil Perikanan. Saya mungkin berterima kasih juga kepada PIC, MBKM. Kemudian berterima kasih kepada mentor pembimbing lapangan saya di PT Kereta Mesdak Inovasi. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.